Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihhu bukratan wa asilah, amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, keluarga besar Ngaji Kolbu, dengan membaca dan mengkaji bukunya Imam Ghazali Qimyatus Sa'adah, memulai kajian siang hari ini, saya mengajak terlebih dulu untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah, karena tanpa beliau, tanpa Allah, kita tidak bisa melakukan apapun di dunia ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimakumullah, saya akan meneruskan bahwa satu hal yang pasti diinginkan oleh manusia, oleh hamba Allah adalah bahagia. Hanya bagaimana mewujudkan, berjuang, mencari bahagia itu? Apakah kita betul-betul karena sesuai dengan aturan yang diajarkan, yang disuruh tauladankan oleh para rasul, oleh para aulia, dan oleh para ulama, atau kita mencari jalan sendiri? Ukuran manusia untuk bahagia pun juga berbeda. Ada yang karena harta, ada yang karena bisa diangkakan, ada juga yang karena di hati. Tapi sesungguhnya kebahagiaan yang sejati menurut buku dari Imam Ghazali tiada lain adalah Qimyatus Sa'adah, dan itu karena musyahadah kepada Allah. Sebelum memulai, ada baiknya kita kirim Fatihah kepada Rasulullah dan mu'alif hadal kitab, yaitu Syekh Imam Ghazali ala dhiniyah wa qlinsalah wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa asbaji wa dhuriyadil batin wa khususan syahina masana min tarikan naqsuban wa khususan bi hadzal muallif Syekh Imam Ghazali wa faraduhum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wa qala dzal mu'allif Syekh Muhammad Imam Ghazali wa na'afanallahu bihima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. Minggu lalu satu kalimat terakhir saya sampaikan kepada forum yang mulia ini, fakadzalika qimyatus sa'adah la takunu illa fukhazanillah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Qimyatus Sa'adah atau kebahagiaan yang sejati itu tidak mungkin dicari dan tidak ada kecuali fi khazainillah, kecuali itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam itu untuk khazainillah itu ada wafis sama, di dalam langit itu adalah unsur-unsur yang ditujukan, yang disuritalatkan oleh para malaikat yang penuh ketundukan. Karena itu beliau, malaikat itu mempunyai kebahagiaan yang sejati. Nah, wa fil ad qulubul auliya'il arifin. Dan bagi kita semua hamba Allah seperti kita ini, suri tauladannya, contoh bahagia yang sejati, bahagia yang sesungguhnya
Bahagia yang abadi adalah sebagaimana yang diambil, disuratauladankan oleh kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Yaitu adalah al-arifin, orang yang arif billah, orang yang ma'rifat, dan orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Sehingga dengan demikian, orang yang kimyatus sa'adah adalah mereka, kita semua ini sebagai orang yang suluk menuju Allah, dan ini adalah harus mengikuti suri tauladannya minal arifin, para alim, para ulama, para mereka yang sudah ma'rifatullah. Jadi dengan demikian, itu cara. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Cuma bahagianya bagaimana dia mendapatkan kebahagiaan itu. Saya lanjutkan. Fakullu man talaba hadhil kimya'u min ghairi khadratin nubuwah faqad akhata al-tariq wa yakunu amaluhu kad-dinar al-bahraji fayadhunnu fi nafsi annahu ghaniyun wa huwa muflisun fil qiyamah kama qala subhanahu wa ta'ala fakasafna anka ita'a fabasharukal yauma hadid. Imam Ghazali itu kalau mengupamakan itu pandai sekali. Jadi kalimat-kalimat yang beliau sampaikan, kalau sudah perumpamaannya pohon, maka nanti ngikutinnya rantingnya kayak apa, akarnya kayak apa. Ini gaya penulisan Imam Ghazali. Karena itu beliau sastrawan yang sangat unggul. Jadi ini bisa kita ikutin. Jadi orang kalau sudah nulis itu harus satu frase yang sama. Nah, dalam hal kebahagiaan, karena pada manusia, pada umumnya manusia itu bahagianya itu diibaratkan adalah harta benda, maka di sini juga dia umpamakan harta benda. Karena manusia itu adalah pada prinsipnya kebahagiaannya itu ukurannya ini adalah emas, maka di dalam kitabnya Qiyamahus Sa'adah Imam Ghazali juga diibaratkan dengan emas. Karena itu judul buku kitab beliau ini Imam Ghazali namanya Qiyamahus Sa'adah. Kimia itu ya kimia. Kimia dalam arti kimia seperti ilmu kimia. Nah, itu adalah bagaimana besi yang kotor diperhalus, tazkiyatun nafas, tazkiyatul qalbi, baru dia latifah, lembut, dan itulah kebahagiaan. Nah, jadi ngikutin gaya manusia. Kalau ukuran bahagia itu uang, diibaratkan uang. Kalau kebahagiaan itu prosesnya harus dilebur dari bentuk emas, maka prosesnya apa? Nah, begitu juga hati kita. Kalau kita mau bahagia harus dilebur juga sesuai dengan proses kimia di dalam ilmu-ilmu eksakta. Di sini disebutkan fakullu min talab hadil kimyah. Jadi maka siapapun, man artinya orang yang menuju pada Allah, orang yang ingin bahagia, tolaba artinya mencari, hadhil kimyah, cara proses kimyah, ya kimia ini min ghairi khadratin nubuwah, kalau tidak mengikuti semua suri tauladannya Rasul, tidak mengikuti dari sahabat, tabi'in, ulama, aulia, di situ disebutkan faqad akhta'at thariq, maka orang seperti ini sungguh-sungguh adalah telah sesat jalan. Jadi di sini kita disindir oleh Imam Ghazali. Kalau ukuran kimia kebahagiaan kita itu sya'adahnya itu ukuran physically dan bukan karena Rasul memberikan kita, maka itu adalah kita salah jalan. Rasul gimana? Rasul itu beliau itu maksum, tidak salah, tidak punya kekurangan. Tapi beliau masih istighfar sehari 70 kali. Beliau masih sholat malam sampai kakinya bengkak.
Beliau masih selalu memberikan apa yang dimiliki oleh istrinya Khadijah, dan akhirnya istrinya yang salah satunya yang paling mendekati, yang paling bisa mendampingi di akhir-akhir itu adalah Aisyah, yang nggak punya pun diada-adakan. Nah, pertanyaannya, itulah kebahagiaan sejati kalau kita itu membagi kepada orang. Nah, sekarang kita bertanya pada diri kita. Kita ingin bahagia sejati, tapi uang kita sangat pelit. Kita tidak pernah memberi orang. Kita tidak pernah membantu orang. Kita menghindar kalau ada orang meminta. Itu adalah kosong, nol besar kalau kita itu ingin kimia usa'adah. Jadi contohnya itu Rasulullah seperti itu. Jadi bukan harta. Orang mengatakan harta itu segalanya. Enggak. Harta itu menyiksa. Latulhikum awalukum wala aludukum an dzikrillah. Karena harta itu anak-anakmu akan mempengaruhi kamu, mengganggu kamu untuk an dzikrillah, untuk zikir. Satu sisi. Tapi sisi lain orang justru mengejar harta itu. Karena sudah mengatakan kalau punya harta besar, kalau pangkat tinggi, kalau jabatan luar biasa, kalau bisa mempengaruhi orang, itu bahagia. No, tidak. Menurut kimia usadah, apabila kita itu mengikuti yang disebut dengan nubuwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa itu, maka kita sebut fakot akhto'a torik, maka kita adalah tersesat di tengah jalan. Wa yakunu amaluhu kadinar. Ya, dia seakan-akan kalau sudah kebahagiaan dia itu diibaratkan adalah kal dinar. Seperti halnya ibarat uang dinar. Ya, uang itu dulu di Timur Tengah diibaratkan dua. Kalau dinar itu adalah uang dari emas. Bahannya emas. Kalau dirham bahannya dari perak. Orang saat itu adalah sangat merindukan punya emas. Saya tidak tahu apakah emas juga masih menjadi alat transaksi investasi yang luar biasa sekarang. Sampai kita tahu satu orang memakai emas, gelangnya itu sampai ke lengannya. Ya, jarinya lima-limanya semua emas, kalungnya sampai berapa setengah kilo katakan. Itu menunjukkan bahwa memang apa ya, simulasi orang bahagia itu emas. Simulasi orang itu kalau punya harta. Padahal di sini tidak disebutkan apabila wayakunu amul kadinar al bahrij, maka itu adalah seperti kimiatusnya itu adalah bahrojin, yaitu palsu. Enggak sejati, enggak ada yang sesuatu yang indah kalau kebahagiaan sesuatu. Dia menyebut Imam Ghazali mencegahkan fayadhunnu fi nafsihi annahu ghaniyun. Fayadhunnu, maka orang yang mengira harta benda itu fi nafsihi, yang bisa membahagiakan dirinya, annahu ghaniyun, saya adalah orang kaya. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Padahal menurut agama, menurut nubuwah, menurut Rasulullah, ini adalah huwa muflisun. Orang seperti ini adalah orang yang pailit, orang yang tidak hakiki kebahagiaannya. Orang ini adalah orang yang paling rugi, muflis. Ya, lain dengan mukhlis. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas, kalau muflisun itu adalah orang yang paling rugi, pailit, dan dia tidak bisa membayar hutangnya nanti dia melahir, karena seluruh dunianya itu untuk dunia, bukan untuk akhirat. Dan inilah orang yang muflis. Orang muflis kebalikannya adalah orang yang muflihun, orang yang betul-betul beruntung. Jadi para salikin, kita disuruh milih mukhlisin, muflihin, muflisun, atau muflihun. Kita ingin orang yang pilot atau kita ingin orang yang beruntung.
Kalau beruntung, ikuti Rasulullah, ikuti jalan Allah, ikuti thariqah, ikuti muraqabah, pendekatan diri kepada Allah. Kalau mau rugi, ikutin dunia, kejar jabatan, hidup untuk diri sini, hidup bukan untuk orang banyak. Itu baru orang itu merasa beruntung di dunia, tapi ujungnya dia itu adalah huwa muflisun fil qiyamah. Dan orang ini adalah orang yang paling rugi nanti di yaumil qiyamah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, seperti halnya Allah berfirman, fakasafna angka khidha'aka wa basharukal yauma hadid. Fakasafna, maka nanti di yaumil akhir itu dikasaf, disingkapkan. Ya. Apa yang disingkapkan? Ya, disingkapkan angka, artinya kita itu ito'an wa basyurika, seluruhnya diri kita itu dan pandangan kita itu disingkapkan. Artinya begini, kalau di dunia kita bisa berbohong. Ya, enggak punya, saya enggak punya uang. Padahal uangnya numpuk tapi enggak mengeluarkan zakat. Oh, saya punya, saya ini, saya enggak bantu. Maaf jasa laki ini, padahal dia punya. Nah, itu disingkapnya. Fakasafnya, uang kamu itu untuk apa dulu? Kamu punya mengatakan tidak punya. Kamu mestinya membantu, mengapa tidak membantu? Itu disingkapkan. Nanti di yaumil akhir, itu afa basyurka, dan begitu penglihatan kita diungkapkan semua, buku itu diungkapkan. Oh, ini saya bohong. Oh, ini saya ngumpetin harta. Oh, ini saya enggak majar zakat, infak, sedekah, dan seluruh amalan kita yang hati kita, otak kita, mata kita, seluruh untuk keindahan dunia itu diungkapkan. Disingkapkan, padahal esensi hidup nanti ujungnya adalah akhirat dan kesejahteraan sejati, qimiyatus sa'adah, apabila itu ada hadratin nubuwah, apabila kita itu adalah mengikuti cara Nabi untuk berbahagia. Ya, boleh. Ayo kita cari rezeki. Jadi profesional boleh. Tapi ya kalau malam mbok bangun. Mendekatkan diri pada Allah. Jangan hidup dihabiskan untuk dunia, ngejar jabatan, karena itu nanti yang akan bicara. Dan kita akan menjadi orang yang muflisun apabila kita itu terlalu kepada hubbud dunia. Saat itu adalah fabasyurkal yaumul hadid, dan itulah yang pandanganmu nanti menjadi tajam. Orang tidak lagi untuk bisa berbohong. Nah, memang di mana-mana orang itu bohong. Bisa bohong, maaf, bukan di mana, bukan semua ya. Sangat mudah orang di dunia itu bohong. Dan orang tidak tahu hati manusia. Mengapa Allah menurunkan rasul dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad khotabun Nabiya itu? Karena pada prinsipnya manusia itu cenderung menyimpang. Manusia itu cenderung individualis, manusia itu cenderung mengejar dunia, manusia itu cenderung urusan kemewahan, manusia itu tidak dalam posisi melakukan riyadhah wa mujahadah kepada Allah kalau sudah urusan dunia. Ini memang kodratnya. Manusia itu kodratnya ya lupa pada Allah. Tapi orang yang nggak lupa itulah yang tuflihun, orang yang beruntung. Kalau lupa itu adalah muflisun, orang yang rugi. Saya lanjutkan. Wa min rahmatillah subhanahu wa ta'ala libadi an arsala ilahim mi'atan alfin wa arba'atan wa isrin alfin nabiyun. Nah, karena manusia itu adalah menyimpang, manusia itu sukanya fraud, manusia itu sukanya abuse of power. Diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Para nubuah, para nabi, para rasul.
Karena itu disebutkan Allah sudah mengirim kepada hamba manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang yang gampang menyimpang itu siapa? Para rasul. Jumlahnya berapa? Mi'atan alfin wa arba'atin wa isrina alfin. Artinya 124.000 rasul dan nabi yang dikirimkan oleh Allah kepada umat. Dan bahasa Jawa itu meler tenan manusia itu. Manusia itu memang nuwakal tenan. Tapi Allah itu sayang kepada manusia. Allah itu Rahman. Allah itu Rahim. Karena itu diutus Rasul untuk mengingatkan. Kalau nggak cinta pada umatnya, ya sudah barbarno, totok noai. Mau baik, mau tidur, mau tidak, itu urusan kamu manusia. Tapi Allah tidak. Allah memberi kesempatan kepada kita agar kita itu betul-betul mendekatkan diri Allah. Wujudnya apa? Wujudnya adalah kita diutus Rasul. Dan Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Siapa para nubuah itu? Wa yu'allimun nas, mengajarkan manusia yang suka lupa itu. Jadi para ulama itu salah satu tugasnya adalah mengingatkan manusia. Mengapa? Karena memang manusia suka lupa. Karena ulama itu warasul anbiya, ya tugasnya mengingatkan. Donya ya donya, tapi ojo kedonyan. Ini maaf ya bahasa Jawa ya. Ya ngono ya ngono, ning ojo ngono, ojo lali Gusti Allah. Sing keen donya itu Gusti Allah, yang memberikan dunia itu Gusti Allah. Allah. Bukan atasan, bukan siapapun, bukan diri sendiri apalagi, tapi Allah. Karena itu wa yu'allimun nas. Rasulullah, para nubuah itu nabi, yu'allimun nas, yaitu untuk mengingatkan, memberi pelajaran apa? Nuskhatul kimia, agar kamu itu betul-betul bisa menemukan kimia. Resepnya itu loh, naskhatul kimia. Dari resepnya bahagia itu apa? Resepnya bahagia itu saya sebutkan di awal adalah semata-mata hanya khazainillah. Itu semua adalah perbandaraan Allah yang itu disimpan dan hanya orang yang mendekatkan diri kepada saya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jenengan kita semua sudah merasa belum dekat dengan Allah? Jangan-jangan kita dekat itu kalau sudah lagi susah, uangnya pas-pasan, ada masalah, baru ingat Allah. Tapi kalau sudah senang, sudah punya segala sesuatunya, lupa kepada Allah. Ya, ini. Oke. Wa kaifa yutahhirul qalbu minal akhlaq al-madhumah. Dengan cara yang disebutkan naskhatul kimyah, resep untuk mempunyai kimyah kebahagiaan yang sejati itu. Wa kaifa yutahhirunal qalbu, dengan cara inilah kamu yutahhirunal qalbu, kamu bisa menyucikan dirimu, hatimu itu. Karena itu kan ada namanya tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Jadi membersihkan jiwa kita dan juga membeningkan mata hati kolbun kita. Dengan cara apa? Kita ambil dari yang namanya nuskhatul kimia, ya. Itu kolbu min akhlaqil madhumah, agar kita itu dibersihkan dari akhlak-akhlak yang madhumah, yang jelek. Rasul juga apa? Rasul juga wa yu'allimun nas nuskhatul wa yu'allimunahum kaifa yakunu qalbi wa quril mujahadah. Sebaliknya, Rasul juga mengajarkan bagaimana kita itu kaifa yas'alul qalbi, hati kita itu betul-betul dijadikan fikuril mujahadah, dalam keadaan berjuang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul yang yu'allimunanya itu satu sisi menghapus, menghindari yang akhlak madhumah,
di sisi yang lain Rasul juga mengajarkan agar kita itu adalah yutahhirul qalbi min yaj'alul qalbi fi qurril mujahadah, agar kita bisa bermujahadah. Kalau sudah kita satu sisi madmumah kita singkirkan, ini kan di blend kayak kimia kan, ini disisihkan, kan kayak ilmu kimia kan gitu ya, ini disisihkan, ini yang diangkat. Kama disebutkan di sini wa kaifa ya'dhunnuhu liturukit sofai kama qala subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itulah Anda akan mendapatkan liturukil sofa, hati Anda akan ditunjukkan pada perilaku yang bersih ya, yang bersih. Hati kita itu sudah ditunjukkan bagaimana yang bersih ya, dan bagaimana jadi yang dari jelek dihantarkan bersih ya. Setelah akhlak madhumumnya hilang, sebagaimana Allah berfirman, wa huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Jadi dengan demikian satu-satunya jalan untuk qimyatus sa'adah, ikuti Rasul, ikuti para sahabat, ikuti para tabi'in, ikuti para ulama, khususnya ulama-ulama yang ahlul arifin ya. Sekali lagi saya katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Liya'budun sesungguhnya artinya itu bukan hanya ibadah dalam arti fisikly, tetapi adalah pengertian liya'rifun, agar kita itu betul-betul mengetahui zatnya Allah, tahu diri kita itu siapa, dan dari situlah kita akan bisa menghadap pada Allah yang sesungguh-sungguhnya. Jadi di sini disebutkan ia artinya Allah yang telah mengutus ke tengah-tengah orang yang buta huruf, ummin ya kan, seorang ummi. Jadi Rasul itu selalu diambil dari ummin. Jadi kalau Bapak Ibu diingatkan sesama orang Indonesia itu lebih pas ketimbang diingatkan orang yang bukan Indonesia, karena seluruh Rasul itu diambil dari dirinya ya. Akan banyak ayat-ayat Rasulun min anfusikum azizun anitum khairirun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasul itu selalu dari dirinya. Jadi dari umatnya itu, kaumnya itu. Nah, karena itu sebaiknya kita memang mendengarkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang memang mengenal budaya kita, akhlak kita, tata cara kita, sehingga dengan demikian itu lebih mengena di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dari mereka fil umminya rasulan minhumnya itu dari umatnya, yatlu alaihim ayati, para rasul itu membawa alaihim kepada umatnya ini ayatihi, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Ayatnya itu adalah Anda gimana dekat dengan Allah. Dekat darah Allah adalah Anda harus muraqabah. Kalau Anda merubah ada ahli zikir, kalau sudah zikir nanti Anda musyahadah, kalau itu mukasyafah, sampai akhirnya di dalam proses tasawuf kita akan mendapatkan yang namanya tajalli wa wusul ilallah. Wa yu'allimul kitab, Rasul itu juga yang mengajarkan kitab. Para kiai, para ulama juga mengajarkan kitab. Jadi ngajinya jangan bukan kepada orang yang tidak ngerti agama. Kalau ngerti harus pakai ilmu, pakai guru. Seperti halnya para sahabat, para Rasulullah, sahabat-sahabatnya bergurunya kepada Rasul. Umat sekarang mestinya seharusnya bergurunya kepada mursyid, kepada guru, bukan kepada di luar guru. Saya tidak sebutkan apa. Ya, wal hikmah, dan dengan cara itulah Allah memberikan cara untuk menjadikan al-hikmah nurani kita dalam bersikap melakukan sesuatu bukan karena nafsu, dan karena itu kita dibimbing oleh hikmah. Karena itu kan doanya kan sekali lagi saya sebutkan kan, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk ya Allah. Kan itu kan ada doanya.
Dan salah satunya yang kedua adalah wa min nafsi latasba, dari nafsu saya yang kemana kemari, yang ingin menguasai dunia. Ya, habis ini maunya ini, habis ini. Waduh, dunia dikasih pun manusia itu tidak akan puas. Karena itu apa? Kalau kembali lagi, kalau Anda, kita semua ingin kimya usyada, tidak ada lain adalah ikut nubuah Rasulullah, dan itu hanya satu, yaitu muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi di dalam suasana COVID-19 seperti ini, tidak ada jalan lain, kita bertawakal kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, dan kita semua menjadi umatnya yang pandai bersyukur, dan kita selalu menjernihkan mata hati kita dalam rangka untuk mengetahui hakikat hidup kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab Kimya Usyaadah Imam Ghazali, yang tiada lain adalah hati kita harus kita lebur hanya satu, la ilaha illa maqsuda illallah. Tidak ada yang kita tuju, hidup ini hanya Allah. La ilaha illa ma'buta illallah, tidak ada yang kita sembah hanya kepada Allah. La ilaha illa mahbuba, yang tidak ada satupun di dunia yang paling kita cintai ini illallah, hanya Allah Ta'ala. Allahu minkum wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.